Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang aspek kewajiban perpajakan bagi bendahara desa atas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Saya Rudi Abdullah, SE, MM, AK, CA. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan selalu biasakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu kewajiban bendahara desa yaitu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap transaksi yang berhubungan dengan kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa. Ini adalah form aplikasi yang disediakan oleh kantor pelayanan pajak Pratama dimanapun. Ini model formnya seperti ini. Di sini ada daftar, hitung, potong, bayar, dan lapor. Oke, kita lanjut. Pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP. Jadi salah satu syarat untuk melakukan pembayaran pajak harus memiliki NPWP. Pak, desa kami belum punya NPWP, bagaimana caranya? Ya, caranya ya ke kantor pajak. Gampang kok, tinggal naik ojek. Oke, nah apa kelengkapan NPWP-nya? Yang disediakan yaitu fotokopi KTP bendahara. Jadi bendahara itu harus menyediakan fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi SK penunjukan bendahara. Nah, harus ada SK-nya juga. Jadi tidak sembarang orang juga yang pergi mengurus ini. Setidaknya dia sudah sebagai bendahara, harus ada SK-nya. Yang ketiga, formulir pendaftaran. Nah, terus selanjutnya datanglah ke KPP. Berapa lama Pak kartu NPWP-nya selesai? 1 kali 24 jam. Itu biasanya sudah ada itu NPWP-nya. Cuma yang banyak masalah punya NPWP tidak bayar pajak, itu yang banyak masalah. Kalau di kantor pajak itu prosesnya cepat. Oke, kita lanjut ya. Bagi yang sudah punya NPWP saya kira ini tidak masalah ini. Tapi bagi yang belum punya NPWP, segeralah ke kantor pajak setempat. Oke, nah ini adalah melakukan apa yang dilakukan bendahara tadi, melakukan perhitungan dan pemotongan pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 21, pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Nah ini kita akan bahas lebih lanjut ya pada sesi berikutnya. Pasal 22, 1,5% dari belanja barang atau PPN. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, tarifnya lebih besar 100%. Tinggi juga ini. Maksudnya 100% ini di atas lah. Di atas ketentuan yang ditetapkan. Pasal 23, 2% dari belanja jasa PPN-nya. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka tarifnya lebih besar 100%. PPN 10% dari belanja barang dan jasa. Nah, jadi sebenarnya pemerintah desa itu memang harus dan wajib memiliki NPWP ketika dana di desa itu sudah digunakan, maka segeralah bendahara itu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Bukan NPWP-nya sebagai dia pribadi ya, tapi NPWP itu sebagai NPWP-nya bendahara desa, karena bendahara desa itu 2 NPWP-nya. NPWP-nya sebagai pribadinya dia, NPWP-nya yang satu melekat sebagai bendahara desa. Nah ini adalah mode-mode perhitungan ketika kita
memiliki NPWP dan ketika kita tidak memiliki NPWP. Tetapi keadaan dari pasal 21, 22, 23 dan PPN ini kembali lagi ke peraturan perpajakan. Kalau mau belajar lebih jauh tentang perpajakan ini, ada mata kuliah khusus tentang perpajakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah mekanismenya. Nah, belanja barang, kita ke kiri dulu, kiri saya. Belanja barang lebih dari 2 juta, maka dikenakan pasal PPh 21 dan PPN. Di sini PPh 21 pasal 22, jika rekanan ber-NPWP tarifnya 1,5%, harga tidak termasuk PPN. Jika rekanan ber-NPWP tarifnya 3%, harga tidak termasuk PPN. Oke. Pengisian SSP. SSP ini nanti sebentar ya kita jelaskan. Ada form yang memang berbicara atau berkaitan dengan cara-cara pengisian SSP ini. Kode MAP 411122 datar 900 atas nama dan NPWP rekanan disetor pada hari yang sama dengan pemungutan, dilaporkan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. Jika rekanan tidak ber-NPWP, maka di kotak NPWP diisi dengan angka 00.000.000.0 datar 543.000. Nama dan alamat rekanan ditulis lengkap. Nah, ini kalau belanja lebih dari 2 juta. Oke, kita lanjut ke poin kanan. Lebih dari 1 juta sampai dengan 2 juta. Nah, di sini PPN tarifnya 10%. Kodenya MAP 411 sama dengan yang tadi ya. 411, oh maaf, tidak sama padahal ini depannya saja yang sama. 411211900 atas nama rekanan, disetor paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya, dilaporkan ke KPP paling lambat akhir bulan berikutnya. Syarat pemungutan PPN, penyerahan BKP atau JKP di daerah pabean kepada rekanan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Sampai dengan 1 juta, kita lanjut ya yang poin di atas. Sampai dengan 1 juta dikecualikan dari pemungutan PPh dan PPN. Ini juga menjadi akal-akalan, bukan akal-akalan, ya semacam strategi bendahara. Belanjanya sedikit-sedikit, tapi kan orang pajak itu tidak seperti itu. Pasti dia akumulasi, makanya langsung banyak. Oke, kita lanjut. Nah, penting. Apabila karena kondisi tertentu sehingga bendahara desa tidak bisa bertransaksi lewat transaksi yang sudah dikukuhkan menjadi PKP, pendapatan kena pajak, maka bendahara wajib memungut PPN 10% berapapun nilai transaksinya. Nah, jadi setiap transaksi itu sebenarnya sudah ada mekanismenya, tetapi kalau itu di luar mekanisme yang dikukuhkan menjadi pendapatan kena pajak, ya mau tidak mau siap-siap PPN 10% berapapun nilai transaksinya. Ini di keadaan atau di kondisi yang tidak diinginkan ya. Oke, kita masuk ke contoh PPh pasal 21. Saudara Robert Ben, bendahara KPP Pratama Bantul, membeli komputer
dengan nilai 11 juta, harga yang tertulis di kwitansi dari PT Komputer Lebay. NPWP-nya 01.234.8-datar 823.000 pada 5 Januari 2014. Terhitung PPh pasal 22, harga yang ditulis di kwitansi adalah nilai barang termasuk PPN. Maka 11 juta rupiah dikali dengan 100 dibagi 110 dikali 1,5%, yaitu sebesar 150.000 rupiah. Untuk mencari harga barang tanpa PPN, maka nilai tertera di kwitansi tersebut dikali 100 banding 110. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 2322 terutang, yaitu Rp11 juta dikali dengan 10 dibagi 110 kali 1,5 dikali 200% sama dengan 300.000. Nah, perhatikan. Ini sesuai dengan penjelasan yang tadi, dengan rumus yang tadi. Ini kita lihat, kalau kita tidak memiliki NPWP, maka pajak terutama PPh pasal 21 itu jauh sekali selisihnya. Padahal kita untuk membeli komputer saja ini setengahnya. Oke, kita lanjut ya. Saya kira ini teknis tapi bisa diikuti ya. Saya kira ini bisa dimengerti. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang SSP. Ini yang merah ini, yang merah ini diisi data identitas rekanan NPWP dan NPWP nama dan alamat. Nah, jadi ini di sini. Ini tadi Komputer Lebay tadi itu ya. Di Jalan Pangtiku. Nah, ini. Terus yang selanjutnya diisi kode map jenis setorannya. Nah, ini diisi di sini 411122 900. Ini diisi di sini. Terus diisi masa pungut pajak pemungutan Januari. Nah, ini masa pemungutan pajaknya bulan Januari. Jadi yang disilang ini Januari. Diisi jumlah setoran pajak di setor. Nah, ini tadi jumlah pajaknya. Ini tadi jumlah pajaknya 150.000 rupiah. Ini yang memiliki NPWP. Oke,
Selanjutnya diisi keterangan seperlunya. Nah, ini uraian pembayaran pasal 22 pengadaan komputer. Nah, yang selanjutnya diisi tahun pajak pemungutan. Nah, ini pemungutan pajaknya tahun 2014. Diisi kota, tanggal, dan nama serta stempel. Nah, ini diisi, harus tanda tangan dan harus stempel. Sorry, di sini tidak ada tanda tangan dan stempelnya karena ini masih contoh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan pasal 22. Nah, diisi bendahara, identitas, NPWP, dan nama serta alamat. Nah, ini tadi. Diisi nilai transaksi tanpa NPWP, tanpa PPN. Nah, ini tadi nilai transaksinya 10 juta. PPN-nya di sini, tapi nanti sebentar. Diisi identitas bendahara, tanda tangan dan stempel. Nah, di sini diisi. Tanda tangannya di bawah ya, ini dia tidak kelihatan ini. Diisi masa dan tahun pajak 01, artinya bulan 1 2014. Ini diisi. Diisi jumlah pajak dipungut. Nah, ini jumlah pajak dipungutnya 150.000. Oke, kita lanjut ya, nanti sebentar saya jelaskan. Kalau tadi kita berbicara belanja barang ya, ini adalah belanja barang ya. Kalau ini kita berbicara tentang belanja jasa. Kita mulai dulu dengan konstruksi. PPh pasal 4 ayat 2. Di situ dijelaskan bahwa pelaksanaan konstruksi tarifnya 2%. Klasifikasi usaha kecil. Tarif 3% klasifikasi umum usaha menengah dan besar. Tarif 4% tanpa klasifikasi usaha. Oke. Perencanaan dan pengawasan. Tarif 4% bila memiliki klasifikasi usaha. Tarif 6% bila tidak memiliki klasifikasi usaha. Nah, ini pengisian SSP kode map 411128 datar 409 atas nama dan NPWP bendahara di setor paling lambat tanggal 10 akhir bulan berikutnya, dilaporkan paling lambat tanggal 20 akhir bulan berikutnya. Kalau tadi tanggal 7, kalau ini tanggal 10. PPN jika di atas 1 juta, ini modelnya seperti itu ya. Maka berlaku ini untuk konstruksi, ini jasa ya. Selain konstruksi, PPh pasal 23 berapapun nilainya. Kita lihat PPh pasal 23. Jika rekanan ber-NPWP tarifnya 2%, sama dengan yang tadi. Harga termasuk PPN. Jika rekanan tidak ber-NPWP tarifnya 4%. Harga tidak termasuk PPN. Nah, ini kali 2 ya. Jadi bagus sekali, memang seharusnya kita juga sebagai warga negara itu harus memiliki NPWP, apalagi kita bekerja di usaha jasa ataupun di selain jasa ya. Pengisian SSP kode map 411124 datar 104 atas nama dan NPWP bendahara disetor paling lambat tanggal 10, dilaporkan paling lambat tanggal 20. Nah, kita lihat PPN jika di atas 1 juta, tarifnya 10%, kode mapnya 411211 datar 90 atas nama rekanan, disetor paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dan dilaporkan ke KPP paling lambat akhir bulan berikutnya. Oke. Ini kalau yang ini tanggal 7, kalau yang satunya paling lambat tanggal 10.
Ya, supaya tidak repot nanti untuk pelaporan ini, jangan lupa kalendernya itu dilingkari. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh PPh pasal 23 jasa. Dr. Randa Erna, ini titel lama ini, sudah tidak ada ini, titel begini. Bendahara pengeluaran Dignas menggunakan jasa pemeliharaan komputer dengan nilai 11 juta. Harga yang tertulis di kwitansi. Perhitungan PPh pasal 23. Harga yang ditulis di kwitansi adalah nilai jasa termasuk PPN. Maka harga tertulis, maka perhitungannya 11 juta dikali 100 dikali 110 dibagi 110 dikali 2%. Maka nilainya sebesar 200.000. Untuk mencari harga jasa tanpa PPN, maka nilai tertera di kwitansi tersebut dikalikan 100 banding 110. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 terutang, yaitu 11 juta kali 100 dibagi 110 dikali 2% dikali 200 sama dengan 400. Nah, ini sama ini ketika kita tidak punya NPWP, ya siap-siap kali 2. Pak, bagaimana kalau mendesak, Pak? Kami belum pernah belum sempat mengurus NPWP. Ya, resiko mau tidak mau ya harus kena seperti itu. Makanya sebelum kita melakukan transaksi, apalagi hal-hal yang mendesak itu, siapkan dulu NPWP-nya ke KPP. Oke, masih dengan saudari Erna. Bendahara Dignas menggunakan jasa biro iklan untuk memasang iklan di media massa dan elektronik dengan total pembayaran 1.100.000.000. Wah, banyak sekali. Harga yang tertulis di kwitansi. Perhitungan PPh pasal 23. Harga yang tertulis di kwitansi adalah nilai jasa termasuk PPN. Maka 1.100.000.000 dikali 100 dikali 110 dikali 2, nilainya adalah 20 juta. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka nilainya adalah 40 juta. Wow. Nah, ini contoh pengisiannya tadi. Diperhatikan. Ini sama dengan yang pertama tadi ya. Ada diisi identitas bendahara, NPWP, nama, alamat, diisi kode map atau jenis setoran, diisi masa pajak pemotongan yaitu untuk bulan Februari, diisi jumlah pajak disetor, nilainya 22 juta, jumlah pembayaran 20.200.000 rupiah. Nah, ini diisi keterangan yang di sebelah, yang hijau ini, yang biru di sini ya. Terus yang selanjutnya diisi tahun pemotongannya, yang selanjutnya diisi kota, tanggal, nama dan stempel. Nah, ini dikasih lengkap semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk pelaporannya sama seperti tadi, surat pemberitahuan SPT-nya, masa pajak penghasilan pasal 23 dan atau pasal 26. Nah, sama. Perhatikan, ini diisi identitas bendahara, instansi, NPWP, nama dan alamat. Diisi nilai transaksi tanpa NPWP, ini tanpa NPWP ya. Diisi identitas bendahara, tanda tangan dan stempel. Terus yang selanjutnya diisi masa dan tahun pajak. Yang selanjutnya diisi jumlah pajak yang dipotong. Oke. Nah, ini contoh PPh 4 ayat 2 yang berbicara tentang konstruksi pajak dengan NPWP sekian, melakukan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi pembangunan gedung yang dilakukan oleh PT Konstruksi, NPWP 02
datar 115 datar titik 00. Pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha penanganan nilai usaha menengah dengan nilai jasa sebesar 500 juta. Pajak pertambahan nilai sebesar 50 juta rupiah pada tanggal 2 Juli 2014. Maka pajak yang harus dipotong oleh instansi X atas jasa tersebut adalah, nah kita lihat, 500 juta rupiah, PPN-nya 50 juta rupiah. Jadi total tagihan dari rekanan yaitu 550 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong tarif X nilai jasa yaitu 3% kali 500 juta, nilainya 15 juta. PPN dipungut 10% kali 500 juta sama dengan 50 juta. Total PPN dan PPh dipungut yaitu 65 juta. Dibayar kepada rekanan total tagihan dari rekanan total PPN dan PPh dipungut yaitu 550 juta dikurangi 65 juta. Jadi totalnya yaitu sebesar 485 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama juga dengan tadi, ini yang membedakan hanyalah angkanya saja. Kalau itu ada nama dinasnya ya, tapi ini hanya contoh saja ya. Diisi identitas bendahara, NPWP, nama dan alamat, diisi kode, map, jenis setoran, diisi masa pajak pemotongan untuk bulan Juli, diisi jumlah pajak disetor, diisi keterangan seperlunya, apa itu transaksinya, diisi tahun pajak pemotongan, diisi tanggal, nama, dan stempel. Oke, ini juga sama dengan yang tadi ya. Next. Nah, ini honor pejabat negara, PNS, TNI, Polri. Ini kaitannya juga dengan pengisian pajak tadi. Nah, kenapa kita bahas honor kok ada PNS di desa atau bukan PNS Pak di desa? Bukan PNS, bukan TNI, bukan Polri. Begini, beberapa tenaga ahli yang kadang ada di desa itu kadang kita butuhkan umpamanya seperti pemberdayaan masyarakat atau materi-materi yang berhubungan dengan anti korupsi atau materi-materi yang berhubungan dengan keamanan, dengan hukum. Maka kita harus menggunakan pemateri-pemateri dari luar yang memang kompeten di bidangnya. Nah, ini adalah pemotongan honor, bukan pemotongan ya, pajak yang dikenakan bagi tenaga ahli yang kita gunakan, baik itu dari unsur pejabat negara seperti PNS, TNI, dan Polri, ataupun bukan pejabat negara ataupun dari luar. Nah, mari kita lihat. Kita masuk di pejabat negara, PNS, TNI, dan Polri. Pejabat negara PNS golongan 4, perwira menengah, perwira tinggi, dan pensiunannya itu dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif 15% final. Untuk PNS golongan 3, perwira pertama, dan pensiunannya itu dikenakan PPh pasal 21 5% final. Untuk PNS golongan 1, 2, Tamtama, Bintara, dan pensiunannya itu PPh pasal 21 0%. Kalau bukan pejabat negara, PNS, TNI, dan Polri. Tenaga ahli, dokter, dan pengacara, dan lain-lain, tarif pasal 17
dikali 550% kali bruto. Jika tidak ber-NPWP dikenakan 20% tarif lebih tinggi. Beserta kegiatan, rapat, panitia, dan lain-lain, tarif pasal 17 kali bruto. Jika tidak ber-NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Kode mapnya 41121 datar 100. Itu untuk bukan pejabat negara. Kalau untuk pejabat negara 411214002. SPP diisi atas nama dan NPWP bendahara di setor paling lambat tanggal 10 dan dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini dengan perkembangan desa hari ini, berbagai kegiatan yang ada di desa mau tidak mau memaksa kepala desa atau pemerintah desa untuk menggunakan tenaga ahli dari luar yang PNS ataupun yang non PNS. Untuk perhitungan pajaknya ini dikondisikan dengan golongan. Makanya perlu dan penting sekali setiap orang yang memberikan penyuluhan atau memberikan materi atau memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang ada di desa itu perlu diketahui identitasnya. Untuk apa? Untuk menentukan besarnya honor dan besarnya pajak yang akan dikenakan. Tapi jangan honornya sudah di amplop terus datang, Pak ini belum dipotong pajak. Nah itu kamu yang dipotong itu. Oke, kita lanjut ya. Contoh PPh pasal 21. Bulan Oktober 2014, Panitia Pembangunan Desa Asri memberikan honor sebagai berikut. Bapak Marto, pensiunan PNS golongan 4 sebesar 500.000. Dipotong PPh pasal 21 sebesar 15%. Dikali 500.000 yaitu sebesar 75.000 rupiah. Nah ini adalah kalau dia pensiunan PNS golongan 4. Kalau honornya 500.000 maka dikena PPh pasal 21 sebesar 75.000. Oke, kita lanjut. Ini agak teknis ya, tapi tidak terlalu susah lah. Kepada ketua, wakil, dan anggota panitia 10 orang, masing-masing 300.000. Ketua dan wakil ketua memiliki NPWP, sedangkan anggota tidak memiliki NPWP. Nah ini memang masalah juga yang ada di desa itu, bukan masalah ya. Ini sebenarnya tinggal kepala desa saja bagaimana mengkoordinir semua warganya. Dan bila perlu semua masyarakat itu diberikan NPWP. Bukan berarti ketika masyarakat itu punya NPWP harus bayar pajak ya, tidak. Karena ada juga yang disebut dengan PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Nah itu tidak bayar pajak. Tetapi kalau ada NPWP itu setidaknya ada kemudahan. Dan namanya kita terdaftar, serta ketika umpamanya kita terlibat di kegiatan-kegiatan masyarakat di desa, ya tidak terlalu banyak lah diambil. Ini kita sudah dapat sedikit, dipotong juga, kita yang lebih banyak dipotong. Oke, kita lanjut. Maka atas honor kepanitiaan dipotong PPh pasal 21. Yang punya NPWP 5% kali 2 orang kali 300.000. Jadi dipotong sebesar 30.000. Yang tidak punya NPWP 6% kali 8 orang kali 300.000, nilainya 144.000. Nah ini kita lebih besar ini. Mana kita sudah tidak menjabat, sudah tidak punya NPWP, dipotong lagi lebih besar. Aduh. Oke. Upah tukang 5 orang, masing-masing 1 juta untuk borongan sampai
10 hari. Upah tidak dipotong PPh pasal 21 karena kurang dari 200.000 per orang per hari. Nah, ini tidak kena ya. Nah, bukan tidak kena, maksudnya tidak mencapai untuk dikenakan PPh pasal 21 karena nilainya kurang, nominalnya tidak mencapai atau tidak sesuai dengan PPh pasal 21, tidak kena pajak. Nah, ini adalah pengisian sama seperti tadi ini ya. Nah, saya kira ini sudah dipahami, sudah diulangi, ini sudah diulangi yang ketiga kalinya. Nah, ini sama juga. Kalau yang tadi ini untuk honor panitia dan upah tukang. Ini modelnya sebenarnya SPT ini modelnya sama semua, pengisiannya juga sama. Yang membedakan itu adalah jumlah yang mau diisi, itu jumlah pembayaran, itu saja yang membedakan. Nah, ini juga sama. Kalau ini hanya orangnya juga yang beda. Nah, ini adalah SSP 1721. Induknya yaitu wajib dilaporkan setiap masa pajak. 1721 Datar 1, daftar pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap PNS, TNI, Polri dan pensiunan. 1721 Datar 2, daftar pemotongan PPh pasal 21 tidak final. Rekap 1721 Datar 4 untuk melaporkan penghasilan pegawai tidak tetap. 1721 Datar 3, daftar pemotongan PPh pasal 21 final. Rekap 1721 Datar 7, honor yang diterima PNS. 1721 Datar 4, daftar surat setoran pajak dan pemindah bukuan PBK. 1721 Datar 5, daftar biaya hanya masa Desember bagi wajib pajak cabang atau WP cabang. 1721 Datar 6, bukti potong PPh pasal 21 tidak final. 1721 Datar 7, bukti potong PPh pasal 21 final. Oke, kita lihat contohnya. Zidan, ini Zidan yang bukan pemain bola itu ya, ini Zidan bendahara desa. Zidan bendahara desa Nyaman. Oh, nyaman banget. Membeli komputer di toko ABC. Ini ada NPWP-nya dia. Dengan harga 5.500.000 pada bulan Juni 2014 dengan nomor faktur sekian. Nah, ini perhitungannya PPN-nya. PPN yang dikenakan adalah 500.000. Selain itu membeli peralatan tulis di toko nilainya 800.000. Jadi kalau kita beli sesuatu notanya ada fakturnya, nilainya tidak sampai 1 juta, maka dia tidak kena pajak. Nah, ini yang banyak dimainkan ini, beli di sana, beli di sana, beli di sana. Tapi hati-hati, orang pajak itu lebih cerdas dari kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah berulang-ulang juga ini. Ini yang membedakan hanya nilai jumlah pembayaran saja. Tapi untuk pengisiannya semuanya sama. Yang bedanya tadi hanya masjid dan itu tadi. Nah, bagaimana
bagaimana sih pengisian SPT masa PPN untuk bendahara. Nah ini ya, untuk bendahara. Tadi itu untuk yang belanja-belanjanya kita di luar. Nah, induk SPP PPN 1107. Nah ini seperti di atas. Ini untuk pelaporannya, diisi sesuai lampiran yang diisyaratkan. Nah ini diisi NPWP bendahara dan masa pajak bulan transaksi, diisi nilai PPN yang dipungut tuh 500.000, diisi tempat pembuatan SPT, tanggal, tanda tangan serta identitas. Nah itu di bawah itu Pak Zidan tadi. Nah ini daftar PPN dan PPNBN yang dipungut oleh selain bendahara pemerintah. Ini totalnya. Oke. Nah ini kode map SSP. Jenis pajak PPh pasal 21 final, PPh pasal 21 non final. Yang membedakan final dengan non final ini bukan final ujian final ya, bukan. Final dan final ini pajak final dan pajak non final. Kalau untuk final 402, kalau final 100. PPh pasal 22. Jadi kalau PPh pasal 22 yang membedakan yaitu 22.900. PPh pasal 23 jasa, kode yang membedakan 24.104. PPN dia membedakan 211900. Ini untuk kode map SSP. Nah ini batas waktu pembayaran dan pelaporan. PPh pasal 21 tanggal 10 bulan berikutnya, batas waktu pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 22 pada hari yang sama saat pembayaran barang, tanggal 14 bulan berikutnya. PPh pasal 23 tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 4 ayat 2 tanggal 10 bulan berikutnya, tanggal 20 bulan berikutnya untuk batas waktu pelaporannya. PPN tanggal 7 PPN-nya tanggal 7 bulan berikutnya untuk batas waktu pembayarannya, akhir bulan berikutnya batas waktu pelaporannya. Khusus untuk SPT masa PPh pasal 21 dan SPT masa PPN PUT ada atau tidak ada transaksi harus dilaporkan karena pajak setiap bulan ke kantor pajak setiap bulan. Untuk SPT yang selain pelaporan kecuali ada transaksi saja. Nah ini sanksi perpajakan. PPh pasal 21 terlambat membayar tiap bulan 2% dari nilai pajak terhitung. Nah ini kalau terlambat bayar itu langsung kena 2%. Terlambat atau tidak lapor SPT. Kalau PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 itu sama semua perhitungannya. Yang agak berat itu PPN, tidak melapor cut 500.000. Oke. Oh ya, ini selesai materi kita untuk pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa atas kegiatan pembangunan desa. Kita sudah bisa melihat bagaimana semua transaksi yang ada di desa itu harus dikenakan pajak. Tapi tidak semuanya ya, itu tergantung dari nilai nominal transaksinya. Tadi juga sudah ada SSP-nya,
Kalau umpamanya saya sebagai bendahara desa Pak tidak bisa mengisi SSP-nya, susah. Ya sudah, kalau susah ke kantor pajak saja konsultasi, karena di kantor pajak itu siap melayani Anda. Dan usahakan kita memiliki NPWP dan tentu bayar pajak, karena warga negara yang baik itu adalah warga negara yang taat pajak. Kalau Anda belum taat pajak atau Anda belum bayar pajak, bagi orang pajak Anda bukan orang baik. Jadi mari kita baik. Oke, saya kira itu saja untuk materi ini. Dan kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, ada yang perlu ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.